Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Vanessa di 4182101149, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Komputer Masyarakat yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Sarwati Rahayu, STMMSI. Langsung saja, saya akan membacakan soal yang pertama. Sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, jelaskan masing-masing. Oke, di sini saya akan menjawab, hak atas kekayaan intelektual atau HK ini memiliki beberapa sifat dasar yang hanya melekat padanya. Di antaranya adalah hak atas hukum yang sifatnya eksklusif. Eksklusif di sini dimaknai bahwa hak tersebut hanya menempel atau melekat pada milik atau penemu dari kreativitas atau aktivitas yang berkaitan dengan penemuan hal baru. Jadi, selain itu, karena hak ini melekat pada benda, maka dapat disebut sebagai hak kebendaan. Berkaitan dengan hak kebendaan, maka hak HI bersifat tidak nyata dan tidak mudah hilang sehingga tidak dapat dilakukan lelang atau sita. Karena kembali lagi ke sifat awal yaitu melekat pada hasil penemuan. Namun, terlepas dari hal tersebut, HKI ini memiliki jangka waktu tertentu dalam masa kepemilikannya, yang mana apabila tidak diperpanjang oleh penciptanya, hak tersebut dikatakan menjadi milik umum. Secara garis besar, jenis-jenis HK ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta ini berdasarkan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak-hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis terhadap prinsip deklaratif setelah suatu pencipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini merupakan hak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala sesuatu yang memiliki kepemilikan dalam dunia perindustrian, termasuk di dalamnya adalah paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Oke, lanjut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan A. Hak kekayaan industri, B. Hak kekayaan teknologi informasi. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu yang A. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini merupakan hak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap segala sesuatu yang memiliki kepemilikan dalam dunia perindustrian. Hak kekayaan industri ini sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme yang terdiri atas yang pertama ada paten. Paten ini berdasarkan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu yang tertentu melaksanakan sendiri investasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua ada merek. Merek ini berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi, suara, hologram, ataupun kombinasi dari dua ataupun lebih unsur tersebut untuk membedakan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga ada desain industri. Desain industri ini berdasarkan pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri ini adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi ataupun komposisi garis atau warna atau garis ataupun warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetik.
dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, ataupun kerajinan tangan. Kemudian yang keempat ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang ataupun jasa produk karena faktor lingkungan. Geografis ini termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi. Dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan kreativitas tertentu pada barang ataupun jasa produk yang dihasilkan. Yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu. Di sini terdapat berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu ini adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagaimana atau semua interkoneksi ini di dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi ini tersebut dimaksud untuk mempersiapkan pembuatan sirkuit terpadu. Keenam ada rahasia dagang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang terakhir, yang ketujuh, ada varietas tanaman baru. Varietas tanaman baru ini berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang dimaksud dengan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, ataupun ekspresi karakteristik genotip ataupun kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis ataupun spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Kemudian saya akan menjawab yang B adalah hak kekayaan teknologi informasi. Hak kekayaan teknologi informasi ini seiring perkembangan teknologi dan informasi tentunya perlindungan hukum harus terus diberikan, salah satunya melalui hak cipta yang akan melekat pada produk hasil perkembangan teknologi, perangkat lunak, serta secara naluriah akan langsung diletakkan kepada hak cipta. Perangkat lunak yang mendapatkan hak cipta ini diantaranya perangkat lunak komersial, perangkat lunak pemilik, perangkat lunak semi bebas, public domain, freeware, shareware, general public license, ataupun open source. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang TI. Di sini saya akan menjawab, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Tujuan utama dari adanya etika profesi di bidang teknologi dan informasi ini adalah untuk menjamin keselamatan data pengguna sehingga mampu memberikan keamanan dan kejaminan perlindungan hukum terhadap pengguna beserta data-datanya. Berikut ini ada beberapa contoh etika profesi di bidang teknologi dan informasi. Yang pertama ada tidak menyalahgunakan komputer untuk melakukan tindakan pidana seperti pencurian data, pembobolan data, perusakan, dan publikasi data. Yang kedua, tidak menggunakan komputer atau prasarana lainnya tanpa izin dari pemiliknya. Yang ketiga, tidak menggunakan komputer untuk sesuatu yang sifatnya dapat membahayakan pengguna baik di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Lalu tidak boleh melihat, membuka, mengutip, menyalin file milik orang lain tanpa izin ataupun tanpa melakukan pengolah ulang terhadap file tersebut. Lalu yang terakhir, tidak mencampuri urusan profesi komputer milik orang lain.
Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Di sini saya akan menjawab, masyarakat informasi secara sederhana diartikan sebagai kondisi sosial dan ekonomi suatu kelompok masyarakat yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Guna memperoleh informasi, dalam masyarakat ini bertukar informasi, menciptakan informasi, sehingga bahkan memanipulasi sebuah informasi merupakan hal yang menjadi kegiatan sehari-harinya. Masyarakat informasi akan menggantungkan kualitas hidupnya serta pembangunan dan perkembangan masyarakatnya. Dengan bertumpu pada pemanfaatan informasi, ketika informasi dan teknologi semakin berkembang, maka tipe masyarakat ini juga akan mengalami pengembangan dalam segala sektor kehidupan. Masyarakat ini akan memiliki ciri khas yang yaitu terbuka terhadap segala informasi sehingga mampu memiliki pikiran yang krisis. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Di sini saya akan menjawab, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan perkembangan kejahatan di dunia, teknologi juga semakin beragam. Mulai dari teknik kejahatannya, motif kejahatannya, hingga sasaran kejahatannya juga berkembang. Saat ini kejahatan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Kejahatan di dalam dunia teknologi disebut juga sebagai cybercrime. Terdapat dua jenis cybercrime, yaitu kejahatan terhadap pengguna teknologi dan kejahatan terhadap perangkat teknologi itu sendiri. Kejahatan terhadap pengguna teknologi dilakukan dengan melakukan penipuan, penyebaran berita bohong, pengelapan, pencurian dengan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Sementara kejahatan terhadap perangkat teknologi dilakukan dengan cara meretas, membobol, menduplikasi, atau menyabotase suatu pemrograman atau perangkat komputer sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu kejahatan teknologi yang diatur dalam Undang-Undang ITE dilakukan oleh Adam Dhani, yang diduga telah menggunakan dokumen elektronik tanpa seizin dari pemilik dokumen tersebut. Atas perbuatannya, Adam Dhani dijerat dalam pasal 48 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pasal 32 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi pasal 48 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana paling lama penjara 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian ada 32, pasal 32, yang pertama ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain ataupun milik publik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja tanpa hak ataupun melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan, mentransfer informasi elektronik ataupun dokumentasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Kemudian yang ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mana mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian, soal keenam, jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah kalian lakukan. Di sini saya akan menjawab, pengabdian terpenting kepada masyarakat di era teknologi seperti saat ini, yang terpenting adalah dua hal. Pertama, memastikan dan membantu masyarakat untuk meletak terhadap teknologi yang ada, dan yang kedua adalah membantu manusia supaya tidak terjerumus ke dalam pesatnya
perkembangan teknologi langkah. Pengabdian pertama yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat perihal berita bohong yang saat ini suka sekali ditemukan perbedaannya di masyarakat sehingga masyarakat dengan mengetahui seadanya akan begitu saja menerima informasi yang didapatkan dari berbagai teknologi, mulai dari surat, kabar, podcast, ataupun sosial media lainnya. Lalu pengabdian ini yang kedua adalah dengan memperkenalkan teknologi-teknologi berupa yang tempat guna ini untuk membantu menunjang penghidupan masyarakat. Misalkan untuk masyarakat tani saat ini tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk sekedar memilih pupuk ataupun bibit yang justru memakan banyak biaya dengan adanya bentuk bantuan teknologi masyarakat dapat dilakukan pemesanan via online yang tahapannya telah diajarkan secara perlahan oleh kami sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Di sini terdapat acara webinar yang telah kami lakukan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kalimat dari jawaban yang saya buat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Sarwati Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.